Kita akan ke informasi lainnya. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang Rusia serta menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia. Kerusakan paling parah terjadi di Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu pemirsa, ini adalah video yang memperlihatkan operasi pasien di sebuah rumah sakit di Kamchatka, Rusia saat gempa terjadi. Meski guncangan gempa terasa keras dan berdurasi hampir 1 menit, para dokter dan perawat dengan berani memilih tetap bertahan di ruang operasi dan melindungi pasien. Gempa bermagnitudo 8,7 yang terjadi pada Rabu pagi memicu peringatan tsunami. Pemirsa, dampak dari gempa berkekuatan magnitudo 8,8 yang mengguncang lepas pantai timur Kamchatka, Rusia juga terasa di sejumlah wilayah pesisir Jepang. Sebagian besar kawasan pesisir Jepang dihantam gelombang tsunami dengan ketinggian bervariasi dari 50 cm hingga 1,3 meter pada hari Rabu. Pemerintah Jepang memperingatkan gelombang tsunami bisa menerpa lebih dari 1 kali. Bahkan, Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter yang berpotensi menyapu wilayah pesisir timur Jepang. Lebih dari 1,9 juta warga pesisir Jepang telah diminta melakukan evakuasi ke dataran yang lebih tinggi. Terlebih, potensi bahaya bisa berlangsung lebih dari 1 hari. Usai gempa dengan magnitudo 8,8 guncang Rusia, pemerintah Jepang memberikan peringatan agar warga melakukan evakuasi segera. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan salah satu warga negara Indonesia yang berada di Jepang, Jason Nathanael. Halo, selamat malam waktu Indonesia, Mas Jason. Selamat malam, Pak Camat. Baik, Pak Jason, bisa Anda jelaskan bagaimanakah kondisi saat ini di sana? Apakah sudah ada peringatan khusus dari pemerintah usai gelombang tsunami guncang Jepang? Ya, memang status sudah diturunkan ya. Sebelumnya status memang sangat berbahaya karena diperkirakan mencapai 3 meter. Tapi setelah gelombang utamanya sudah datang, sekarang diperkirakan gelombangnya maksimum hanya akan mencapai 1 meter. Dan walaupun itu kelihatannya rendah, tapi masih berbahaya. Jadi statusnya masih siaga ya. Jadi di beberapa daerah seperti tadi waktu saya kembali balik dari tempat kerja saya, jalan tol ke arah pantai ditutup karena untuk mencegah orang mendekati area pantai. Baik, Mas Jason, bisa Anda jelaskan kira-kira ada berapa wilayah ataupun juga provinsi yang terdampak, dan apakah setiap provinsi memiliki kriteria khusus masing-masing ataupun juga peringatan yang diberikan oleh pemerintah setempat? Secara garis besar terbagi menjadi 2 ya, yang statusnya sangat berbahaya dan juga statusnya yang waspada atau siaga. Untuk yang menghadap ke area Pasifik atau ke epicentrum gempa atau pusat gempa, statusnya adalah yang berbahaya. Sementara untuk yang daerah yang tidak menghadap ke Samudra Pasifik atau yang menghadap ke arah Korea dan juga China, itu statusnya siaga. Tapi walaupun siaga pun diperkirakan akan gelombang pasang akan tetap ada kira-kira 0,2 sampai 0,3 meter dari biasanya. Baik, Mas Jason, saya konfirmasi kembali, rata-rata ketinggian gelombang tsunami yang terjadi di Jepang? Untuk yang saya lihat sekarang ini, sampai sekarang saya masih menerima informasi di HP saya di bawah 1 meter ya. Memang ada yang sampai 1,3 meter, tapi itu hanya di 1 titik saja. Baik, Pak Jason, terima kasih banyak atas informasinya, dan kita harapkan bersama bahwasanya warga negara Indonesia yang ada di Jepang ini bisa tetap sehat dan juga tetap aman. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Sementara itu, pemirsa, BMKG mengungkap gempa magnitudo 8,8 di Rusia bisa menyebabkan tsunami di wilayah Indonesia. Namun peringatan dini tsunami masih berlaku aktif. BMKG
memiliki pemahaman bahwa setiap gempa besar yang berada di lingkar Pasifik dan berkota di atas 8 itu akan sampai ke Indonesia. Maka BMKG berinisiatif langsung memodelkan tsunami terkait dengan gempa yang terjadi. Dan ternyata benar, tsunami berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia dengan status ancaman waspada. Artinya, tsunami dapat terjadi dengan ketinggian kurang dari 50 cm atau kurang dari setengah meter. Partai Demokrat menolak partainya dikaitkan dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Anyus Pram segera kembali. Feeling saya mengatakan ada